Tes, tes, tes. Ya, 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. 1 2 1 2 1 2. 1 2. Ya, salam. 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 Ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir dalam ibadah pertama. Dan saya ucapkan selamat berbakti, selamat menikmati hadirat Tuhan dan kuasanya, mujizatnya. Dan yang mengikuti secara online, baiklah sudah tunda juga selamat. Juga sama-sama berbakti. Kita bangkit berdiri. Tuhanlah gembalaku. Tuhanlah gembala. Tuhan balaku, Dia menyegarkan jiwaku, Dia membaringkanku di padang yang hijau. Yang membimbingku kepada air yang tenang, Dia menuntunku di jalan yang benar. Mau mendengar suaranya, mengikut dengan setia, menjadi kawanan domba yang digembalakan. Lembutkanlah hatiku, jagakan hati yang keras, sebab Dialah gembalaku, mempelai pilihanku. Dia gembala yang baik,
Inilah kami jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi, yang Kau peroleh dengan darah anak-Mu sendiri. Kami datang beribadah dalam bait-Mu Tuhan. Kuduskanlah ruangan ini, kuduskan hati pikiran kami. Layakkan kami menyembah Engkau. Semua imam-imam hamba-hamba yang ambil bagian, tahbiskan kami semuanya. Biar juga jemaat-Mu Engkau kuduskan, tahbiskan Tuhan. Yang masih bergegas Tuhan tibakan dengan selamat. Biarlah kemuliaan-Mu yang mengatasi segala pergumulan kami Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Lewat kehadiran pribadi-Mu, itulah Roh-Mu yang kudus akan mengurapi kami semua, memulihkan kami semua, dan memberi kepada kami jawaban-jawaban doa-doa kami, supaya kami merasakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk apapun ibadah kami ini berguna menyelesaikan semua pergumulan hidup kami, menguatkan, menyembuhkan, menyegarkan kami. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama. Kami perintahkan Engkau semua dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau enyah semua keluar dari ruangan, dari pikiran dan hati kami. Biarlah kami menikmati hadirat Tuhan dan persekutuan seorang dengan yang lain, penuh dengan sukacita surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, silakan. Tuhan adalah gembala. Adalah gembalaku dan kekurangan.
Tuhan adalah gembala yang baik. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibinasakan. Berlomba menuju garis akhir. Di sana telah tersedia mahkota, itulah ruang Maha Kudus. Kita nyanyikan sekalipun pohon ara. Masih bonsai
firman Tuhan, Gembala yang pengasih.
selamanya. Satu kali lagi ingin aku bersamamu selamanya. Indah Tuhan kasih-Mu Tuhan buat kami Tuhan. Bukan kami yang mencari Engkau, tetapi Engkau yang terlebih dahulu Tuhan. Cari kami, memilih kami Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi sungguh nyata Tuhan, kasih-Mu lah Tuhan yang luar biasa. Sampai Rasul Paulus pun berkata betapa panjang, lebar dan dalam tingginya Tuhan, bahwa kasih-Mu kepadanya. Demikian juga pada kami Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, GBS sudah ini Tuhan. Baik yang online, onsite, semuanya Tuhan, tak terkecuali Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Tuhan sudah menjangkau kami. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan Tuhan. Ucapan syukur kami lewat puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terima upah yang harum Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami, salah dosa kami Tuhan. Dan layakan kami Tuhan mendapatkan bagian yang terbaik dalam ibadah ini Tuhan. Sehingga kami boleh rasakan Tuhan, bahwa sungguh sehari tempat ini Tuhan jauh lebih baik Tuhan dari sebuah tempat lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan pertengahan sampai pada penghabisannya. Berkati Tuhan bagian roti firman-Mu Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan di tengah kehidupan kami Tuhan di akhir zaman yang semakin dahsyat ini Tuhan. Namun kami anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Engkau kasihi, kami akan keluar sebagai pemenang hari demi hari Tuhan. Oleh sebab kuat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu sudah Engkau siapkan pagi hari ini Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Ivan, Pendeta Muda Ivan Tuhan, yang akan menyampaikan berkat firman-Mu Tuhan. Yang masih muda belia Tuhan, namun Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa untuk menyampaikan segala macam kebenaran Tuhan. Firman-Mu itulah Tuhan yang sanggup Tuhan merobek daging kami. Firman-Mu itulah yang berikan kekuatan buat kami Tuhan untuk menghadapi hidup kami hari demi hari. Namun segala kuasa kegelapan yang mengalir kami, menghancurkan impian kami di dalam pekerjaan firman-Mu. Kami satukan hati, kami menolaknya, baik yang online, onsite, semuanya katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Hanya Roh Kudus-Mu sajalah Tuhan bertahta di tengah-tengah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab kita di dalam Mazmur 23 mengenai Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita ulangi pasal ini karena begitu banyak hal-hal yang sangat penting yang selalu kita rindukan, ternyata ada di tangan Sang Gembala Agung. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, teruskan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Tidak takut bahaya. Terus. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Ya, aku kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, umur hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Ya, Tuhan ini janji Daud kepada Tuhan bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. sepanjang masa. Masa kecilnya Daud selalu dekat dengan Tuhan, masa remajanya ketika muda, ketika dipakai oleh Tuhan, Daud selalu dekat dengan Tuhan sepanjang masa sampai kematian pun dekat dengan Daud. Daud tetap dekat dengan Tuhan. Ya, kita akan membahas kembali bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Salah satunya hubungan kita antara gembala dan domba. Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba, dan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, dan kita juga ingin digembalakan sebagai domba yang baik. Karena Daud adalah seorang gembala, dia tahu sekali bagaimana gembala ini selalu berhadapan dengan maut. Kalau gembala itu sendiri, dia tidak akan berhadapan dengan maut, tetapi ketika gembala itu bersama dengan dombanya, ya, gembala itu punya risiko yang lebih besar untuk berhadapan dengan maut. Tuhan mungkin kalau di surga sendiri tidak memikirkan umatnya, dia dalam kemuliaan tidak perlu juga dia mendapatkan penyembahan dari manusia, cukup malaikat, penyembahan dari malaikat saya rasa sudah cukup, ya. Tetapi karena Tuhan melihat manusia itu sebagai domba yang sama sekali tidak tergembala, dia menaruh belas kasihan yang begitu dalam kepada domba itu. Kita baca kembali dalam Matius 9 ayat 35. Jadi Tuhan melihat manusia itu seperti domba yang tidak punya gembala. Begitu malang nasibnya, begitu sangat berhadapan dengan maut. Oleh sebab itu kebutuhan utama dari domba bukan hanya makanan, rumput hijau, kandang, tetapi yang paling diperlukan oleh domba adalah seorang gembala. Ya. Matius 9 ayat 35 sampai yang ke-6, 36. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi Yesus ketika di dunia ini, dia kumpulkan di kota orang kaya, di desa orang yang sederhana. Dia lihat semuanya dan dia punya kesimpulan, teruskan, di tempat di mana orang beribadah, teruskan, dan memberitakan Injil kerajaan sorga, ya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, jadi ketika Tuhan berkeliling dari kota yang tempat orang-orang kaya di situ, desa tempat orang-orang sederhana, dan juga sampai di tempat orang-orang beribadah, teruskan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka semua yang dilihat oleh Tuhan. Tidak ada satu kecuali, teruskan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ternyata di tempat ibadah pun banyak domba yang terlantar hidupnya. Ya, bukan hanya di kota dan di desa. Jadi belas kasih seorang gembala ini kepada domba sangat begitu besar sekali. Ya, karena kebutuhan dari domba yang utama adalah gembala. Karena dalam pengembalaan ada penyertaan, perlindungan, pemeliharaan. Jadi jangan cukup hanya pemeliharaan saja. Orang di dunia itu dipelihara oleh Tuhan. Tetapi untuk penyertaan ini dikhususkan oleh gembala, dikhususkan oleh domba yang tergembala. Kita akan ulangi bagaimana keadaan domba yang tidak punya gembala atau domba yang tidak tergembala. Yang pertama, lelah.
ya, lelah. Dan ketika Tuhan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah. Itu yang pertama. Kalau domba tidak punya gembala, lelah. Lelah itu artinya berpikulan berat dan letih lesu. Ya. Kalau dulu itu letih lesu dan pikulan berat memang dirasakan oleh orang-orang Yahudi karena mereka itu melakukan banyak sekali tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa mereka lakukan untuk mencapai keselamatan. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Lelah mereka. Dan kelelahan ini juga bisa terjadi kepada siapa saja karena tidak mampu mempertahankan kekuatan dalam dirinya. Akibatnya lelah dan berpikulan berat. Karena secepat apapun domba itu berlari, dia tidak bisa mengalahkan binatang buas. Ya, seberapa tangguh domba itu bisa melawan, dia tidak akan bisa melawan binatang buas. Ya, apalagi domba yang binatang buas yang dihadapi oleh domba itu serigala. Ya. Ingat, serigala itu sering sekali berbulu domba. Tidak perlu serigala itu berlari. Cukup dia di kawanan domba itu akan tercerai berai. Nah, Daud punya pengalaman menjadi seorang gembala. Dan Daud tahu bagaimana lemahnya domba itu ketika dihadapkan dengan binatang buas. Dan yang kedua, domba yang tidak tergembala terlantar. Ya, terlantar ini banyak artinya. Yang pertama, terlantar ini dalam terjemahan Malam dikatakan tercerai-berai. Tercerai-berai itu artinya tidak dapat disatukan. Ya, tidak dapat dan tidak mudah disatukan. Ya, maaf sekali, kalau sudah sesuatu itu terpisah, sulit untuk disatukan. Ya, contoh yang paling sederhana saja, kalau orang sudah diamputasi, itu sudah terlepas, sudah tercerai, sulit untuk disatukan. Ya, sulit untuk dipersekutukan juga. Nah, begitu juga anak-anak Tuhan, kalau dia tidak mau tergembala, dia sulit untuk dipersatukan di dalam nikah. Ya, nikah ini persekutuan yang paling kecil yang Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan kepada manusia. Dalam nikah ini ada rahasia besar. Ya. Rahasia besar di dalam nikah adalah sama seperti rahasia ibadah. Kalau nikah itu tidak mau tergembala, nikah itu akan tercerai. Ya, tercerai ini bukan berarti sekarang di pengadilan tinggi saja, pengadilan negeri, tapi tercerai itu dalam hati, tidak ada kesatuan dalam hati. Ya, makanya diusahakan suami dan istri itu makan makanan rohani yang sama. Ya, makan makanan rohani yang sama. Mendengar makanan yang sama, ya, supaya dalam kesatuan. Ya, saya pernah mendengar seorang, ya, jadi dia bersaksi, katanya sebenarnya nikah itu bukan saja satu iman, ya, tetapi lebih daripada itu, satu pengajaran. Satu pengajaran. Nah, dia rasa dia ibadah di sini, istrinya di tempat lain. Ternyata tidak bisa bersatu. Dia bersaksi kepada saya. Ternyata bukan saja satu iman, tetapi satu dalam
pengajaran, satu makanan yang sama. Ya, kalau dulu kita mendengar lagu makan sepiring kita berdua, tidur setikar bersama. Itu suami istri ya. Itu salah satu sindiran ya kepada orang-orang yang tidak punya ekonomi yang baik, tetapi suatu sindiran juga kepada kita. Kalau sebagai suami istri satu makanan ya, walaupun tidur setikar pun harus bersama dalam kekurangan. Ya, kadang-kadang tidur setikar bisa bersama, tetapi tidur di tempat yang nikmat tidak bisa bersama. Rumah yang kecil bisa bersama, tetapi rumah yang besar malah tidak bisa bersama. Atau sebaliknya. Ya, bagaimana pergumulan kita? Ya, karena nikah itu rahasia besar. Dalam nikah rahasia besar dan ibadah adalah rahasia besar. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, terlantar itu tercerai-berai. Dan terlantar artinya tidak bisa mendapat jalan keluar. Ya, sudah diulangi. Seperti domba. Domba itu kalau sudah berjalan, dia berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Kalau domba itu berjalan, dia berjalan kanan, kiri, ke depan, ke muka. Tapi ketika dia mau kembali, dia tidak bisa. Ya, jalan keluar, dia tidak bisa dapatkan. Makanya domba itu sangat bodoh sekali. Dia tidak bisa berjalan tanpa ada yang memimpin. Nah, begitu juga manusia. Manusia itu kalau tidak ada yang memimpin, dia akan mencari jalannya sendiri. Ya, dia tidak akan mendapatkan jalan keluar. Dan terlantar artinya tidak ada yang bertanggung jawab atas hidupnya, terutama jiwanya. Saya sudah sering katakan, gembala itu bertanggung jawab dari masa kecil domba, masa lahir, masa kecil, sekolah minggu, sekarang masa muda, masa tua, sampai kematian. Ya, tetap yang melayani adalah seorang gembala. Ya, jangan bingung nanti pada saat menikah, siapa yang mau memberkati? Ya, tidak sedikit orang yang seperti itu. Ketika mau menikah, siapa gembalaku? Bahkan pada saat mati, dia tidak tahu siapa yang mau menguburkannya. Ya, jadi jangan sampai menjadi domba yang tidak tergembala. Karena kalau kita tidak punya gembala yang baik, ada satu gembala yang akan menuntun domba itu, ya, disebut gembala maut. Mazmur 49 ayat 13. Jadi ada gembala lain yang harus kita tahu juga, tapi tidak perlu kita kenal. Ya, tapi kita harus tahu ini gembala lain. Mazmur 43 ayat 13. Mazmur 43 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 ya. Mazmur 49 maaf ayat 13. Mazmur 49 ayat yang ke-13. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ya, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia, atau sekarang domba itu tidak bisa bertahan. Teruskan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, teruskan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Ya, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Teruskan. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Ya, kita baca bersama-sama. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut.
Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Teruskan. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Ya, Selah. jadi ada gembala maut dan juga gembala yang baik. Nah, kalau kita tidak mau digembalakan dengan gembala yang baik, ada gembala lain nanti yang akan menuntun domba itu. Disebut gembala maut. Nah, di sini dia punya tanda. Domba yang digembalakan oleh maut, dia memiliki suatu tanda. Ya, kembali di ayat yang ke-14. Inilah tandanya, inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi dalam kekristenan kita boleh percaya diri, tetapi percaya kepada dirinya sendiri itu tidak boleh. Percaya kepada dirinya sendiri itu tidak boleh. Jadi yang tanda kehidupan yang digembalakan oleh maut, dia tidak mempercayakan dirinya kepada gembala yang baik. Dia hanya percaya kepada dirinya sendiri. Ya, contoh, sering sekali kita pada saat ibadah misalnya saja buka toko. Ya, sering sekali pikiran kita akan berkata, wah, lebih baik saya cari uang dulu. Ya, lebih baik saya kerja dulu. Saya kemarin menemukan seseorang, ya, seseorang yang sukar sekali digembalakan. Ya, saya tanya, kemana om? Sudah lama tidak kelihatan. Dia dengan entengnya bilang, ya biasalah cari uang. Kan ada hari lain, saya katakan. Tidak perlu hari Minggu. Ataupun sekalipun hari Minggu bisa ibadah dulu. Setelah itu bekerja. Ya apalagi lah, karena saya sudah sukar hidupnya. Saya lebih baik cari uang dulu. Oke, saya minggu depan ibadah. Tapi ketika ditunggu minggu depan ya, dia tidak ibadah. Begitu seterusnya. Yaitu percaya kepada pikirannya sendiri. Ya, anak muda kadang-kadang sadar atau tidak sadar digembalakan oleh maut. Ya, pada saat jam ibadah pemuda, dia lebih milih untuk memuaskan keinginannya. Ya, hasratnya, kemalasannya, ya, dibandingkan dia mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Lukas 12 ayat 20, ini contoh orang yang digembalakan maut, orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat yang 20. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, Ya. hai engkau orang bodoh, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. ya, teruskan. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu Boleh nanti? di ayat-ayat sebelumnya kita baca, di ayat, boleh ayat yang ke-18, Ayat yang ke-18, ayat 17 boleh. 17. Ia bertanya dalam hatinya. Ya, ia bertanya dalam hatinya. Makanya kalau kita bertanya dalam hati, tetapi hati itu belum disucikan, hati itu akan mengarah kepada jalan maut. Ya, ia bertanya dalam hatinya, terus, Apakah yang harus aku perbuat? apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ya, ini orang kaya yang bodoh. Teruskan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, Ya. dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Ya, teruskan. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum Iya. dan barang-barangku. Jadi karena orang kaya ini bodoh, kita lihat berapa banyak kata aku.
Ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak, aku akan mendirikan, aku akan menyimpannya. Teruskan. Sesudah itu aku akan berkata Ya, kepada sudah itu jiwaku, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. Iya, jiwaku, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun Ya, tertimbun lamanya. untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, Ya, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, ini tujuan orang kaya di dunia yang bodoh. Aku, dan aku. Tidak ada kata Tuhan di dalam hatinya. Teruskan. Tetapi firman Allah kepadanya. Hai engkau orang bodoh. Ya. Pada Kalau malam disebut ini dikatakan ayat lain, hai engkau orang kaya yang bodoh. Teruskan. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya, teruskan. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ya, jadi jangan kira apa yang kita rancangkan itu berhasil. Ya, kalau hanya aku, dan aku saja. Mungkin dia bisa berhasil dalam hal-hal yang duniawi, tetapi untuk jiwanya, dia katakan, "Hei jiwaku, makanlah, minumlah." Tapi pada kata "Hei jiwaku", ternyata yang punya jiwanya adalah Tuhan. Orang kaya ini kehilangan jiwanya, sekalipun dia mendapatkan harta. Teruskan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya, bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi harta itu bukan hanya untuk diri sendiri. Makanya firman Tuhan itu sering sekali utamakan Tuhan. Makanya kalau saya mendapat berkat, saya sering berkata kepada utamakan dulu Tuhan. Ya. Berapa banyaknya yang harus kita utamakan? Tidak, Tuhan bilang semuanya tidak. Tuhan katakan 1/10. Ya, 1 yang pertama 1/10, ya, itu yang harus kita utamakan. Jadi jangan hanya untuk aku. Ya. Nah, banyak orang berpikir nanti kurang. Nah, itu pikiran manusia. Tetapi kita mengenal janda miskin di Sarpat. Dia mengutamakan dahulu Tuhan, dan ketika itu terjadi keajaiban. Dia dipelihara secara ajaib. Ya, semua orang-orang Israel kelaparan, tetapi janda ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, makanya jangan aku, ini untuk anakku, ini untuk bapakku, ini untuk semuanya aku. Tapi untuk Tuhan dia lupakan sama sekali. Nah, jadi jangan seperti orang kaya yang bodoh. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi hanya untuk aku saja. Untuk pekerjaan Tuhan, waduh, cukup sulit memberi. Nah, kita akan perhatikan. Jadi manusia ini digembalakan oleh maut. Makanya banyak ketika Daud berkata tentang maut ini, jarak dia dengan maut ini hanya selangkah saja. Jadi artinya di sini kalau kita salah melangkah, kita digembalakan oleh maut, berhadapan dengan maut. Orang kaya ini salah langkah, salah dalam pikirannya, akhirnya dia digembalakan oleh maut. Tapi syukur kita kalau menjadi domba yang mau digembalakan, kita mau selalu
memandang kepada gembala yang baik. Ya. Jadi kalau kita punya gembala yang baik, kita kembali dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan kita. Teruskan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, cukup dulu sampai situ. Jadi kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik, dan kita mau menjadi domba yang baik, di sini ada janji-janji yang ajaib, janji-janji yang indah dari Tuhan. Yang pertama dikatakan, ya, Ia akan membaringkan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, di sini artinya, walau secara jasmani, artinya ada pemeliharaan dari Tuhan. Bayangkan kalau kita seperti orang kaya ya yang tadi. Tetapi kalau orang kaya tidak bodoh, dia hidupnya berkelimpahan. Dia tinggal menikmati. Tuhan menjadi gembala. Seperti Daud. Daud itu hidup dalam kelimpahan. Tidak ada satupun yang tidak baik, ya, tidak ada sesuatu pun yang tidak diberikan oleh Tuhan. Tidak ada kekurangan yang ada dalam diri Daud, karena Tuhan adalah gembala. Nah, di sini pemeliharaan dari Tuhan ini Tuhan lakukan secara ajaib, dan ada tanggung jawab dari Tuhan. Dia tahu domba ini sudah lapar, dia akan beri makan. Dia tahu domba ini lelah, dia akan beri makan. Bahkan Tuhan sampai membaringkan di padang yang berumput hijau. Artinya di sini hidup dalam kelimpahan. Ya. Hidup dalam kelimpahan seperti apa dikatakan dalam doa. Berikan kepada aku pada hari ini makanan yang secukupnya. Ternyata itu hidup berkelimpahan dalam doa Bapa kami. Sampai kenyang. Bahkan dikatakan kalau orang makan sampai ada sisa. Ya, rumput yang dimakan oleh domba ini sampai ada sisa. Ya, artinya buat kita memang bukan hanya diukur dari banyaknya, tetapi hidup berkelimpahan sampai kita mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu hidup dalam kelimpahan. Ya. Itu secara jasmani. Bahkan dikatakan orang benar itu hidupnya tidak meminta-minta, bahkan memberi pinjaman. Kalau di sini hidup kita masih kita sudah memberi pinjaman dan tidak meminta-minta, itu sudah ucapan syukur. Tapi kalau hidup kita hanya terus meminta-minta, nah itu disebut kekurangan. Itu secara jasmani, tapi kita akan bahas secara rohani sekarang. Ya, Tuhan sebagai gembala yang baik membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Di sini artinya rumput yang hijau ini adalah firman Tuhan. Ya. Sampai domba ini bisa bersandar kepada firman Tuhan. Ya, bahkan membaringkan ini di tempat yang paling rendah. Ya, domba ini sudah ditempatkan di tempat yang paling rendah. Kalau sudah berbaring, tidak mungkin dia jatuh lagi. Tidak mungkin orang berbaring itu jatuh, apalagi di rumput. Nah, jadi kalau kita digembalakan, kita bisa bersandar kepada firman Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Firman Allah ini adalah tempat untuk melepaskan segala letih lesu kita. Ya, kalau domba ini letih lesu, dia berbaring saja di padang yang berumput hijau. Ya, jadi firman Allah sudah menjadi tempat untuk melepaskan semua beban berat kita. Makanya dalam kehidupan kita, kalau kita berbeban berat, letih lesu, datang beribadah. Nah, di sinilah tempat kita untuk melepaskan semua letih lesu kita, pikulan yang begitu berat. Marilah kepadaku orang yang berletih lesu dan yang berpikulan berat. Ya, Tuhan datang sekarang melalui firman-Nya. Itu yang pertama, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, berbaring di antara rumput-rumput yang hijau. Dan yang kedua, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kita harus perhatikan sekarang. Untuk mendapatkan air yang tenang, Tuhan harus menuntun domba-domba ini terlebih dahulu. Ya, makanya ia menuntun atau membimbing aku ke air yang tenang, air yang ke mata air. Kalau saya pernah hiking dengan anak pemuda ya kemarin ya, air yang tenang itu air yang sehat, tenang. Sumber air itu dia tidak akan mudah didapatkan, tapi dia harus melewati gunung, lembah. Bahkan untuk melintasi, untuk mendapatkan sumber mata air yang tenang ini, dia harus ke sumber paling ujung. Ya, di gunung biasanya. Bagaimana kita kemarin lelahnya. Ya, berjalan 1 jam. Kemarin kita hiking. Ternyata air yang tenang itu ada di ujung. Ya. Tapi untuk mencapai ujung, kita harus melewati lembah, pegunungan. Nah, begitu juga kehidupan kita. Untuk mendapatkan sumber kehidupan memang harus melewati jalan yang berliku-liku, lembah-lembah. Makanya dikatakan sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Nah, itulah tempat di mana kita mendapatkan air yang tenang, harus melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Ya. Dan ketika kita dipimpin oleh Tuhan, ingat selalu ada gada dan tongkat. Gada itu untuk memukul binatang buas. Tongkat ini untuk menuntun domba. Jadi ada perlindungan dari Tuhan. Ada pemeliharaan, ada tuntunan yang ajaib dari Tuhan. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ya, mata air kehidupan. Ini air yang tenang. Teruskan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, jadi ketika ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, di sini domba ini sebenarnya punya 2 kebutuhan. Kebutuhan secara jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani tadi makan minum, tetapi kebutuhan secara rohani domba ini diperlukan ketenangan. Ketenangan jiwa. Nah, untuk mendapat ketenangan jiwa, Tuhan ternyata lebih dulu menuntun kita ke lembah kekelaman, ke gunung yang tinggi. Nah, sekarang kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin ada orang yang berkata baik. Sekarang mungkin kita tahu ya, beras berapa? 15.000 ya. Kemarin sempat naik, sekarang sempat turun dikit.
Kalau tahun lalu masih 10.000 di antara segituan. Ya. Tapi sekarang sudah mulai meningkat bahan pokok. Kita tidak tahu mungkin gara-gara lebaran atau tidak, tapi yang jelas dalam Alkitab dikatakan keadaan dunia semakin hari akan semakin sukar. Ya, bahkan dikatakan secupak gandum nanti sedinar harganya. Ya. Kalau mungkin 1 liter nanti harganya itu 1 hari orang bekerja. Ya, tidak mungkin perusahaan mau menaikkan gaji nanti semakin lama mungkin semakin suka, tapi gaji itu tidak bisa memadai untuk kehidupan sehari-hari. Semakin sukar. Ya, sekarang Palestina sedang bergejolak dengan Israel. Saya sempat baca, jadi Israel itu sempat ekonominya itu turun sampai 20%. Ya, Jepang pun resesi. Jepang yang negara maju resesi. Nah, Indonesia puji Tuhan belum. Ya, negara-negara lain sudah. Nah, jadi banyak nanti kabar di sana sini yang membuat orang panik, takut. Nah, tapi untuk kita domba yang dipelihara oleh gembala yang baik, kita hanya membutuhkan ketenangan jiwa dari seorang gembala. Dan memang ketenangan jiwa ini artinya adalah damai sejahtera. Ya. Tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi kebimbangan kalau kita bersama dengan Tuhan. Ayat akhir saja, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Nah, jadi domba ini hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Ya, saya kalau dulu belum memahami ayat ini, tapi ketika menjadi hamba Tuhan, saya baru memahami. Ya, bagaimana hidup itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai kita, mengikuti aku terus seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, ini domba yang tergembala. Dia mau tinggal dalam rumah Tuhan. Seperti doa tadi, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Bahkan Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran. Belum masuk ke rumah Tuhan, di pelataran saja dia sudah rasakan damai sejahtera, ada ketenangan. Jadi aneh sekali kalau domba-domba itu ketika beribadah dia tidak mendapatkan ketenangan. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, baru saja dia tahu ini adalah hari ibadah, seperti Daud. Ya, baru saja dia ada di pelataran sudah merasa tenang. Di sini pelatarannya di depan, dia sudah merasa tenang, apalagi di dalam penggembalaan. Dia akan merasakan ketenangan. Karena mengapa? Ada kebaikan Tuhan dan kemurahan belaka yang selalu mengikuti aku, menyertaiku. Ya, guru saya sering pernah berkata, ya, 50.000 yang akan kamu terima dengan 5 juta ya, yang diterima sebelum mengenal, sebelum menjadi gembala, sebelum menjadi hamba Tuhan, akan kamu rasakan lebih nikmat yang 50.000 itu dibandingkan yang 5 juta tanpa Tuhan. Tapi kalau dengan Tuhan, ini ada kemurahan Tuhan. Seberapa sedikit pun yang kita sudah miliki, yang akan kita dapat, mungkin yang sudah kita dapat, kalau itu dari kemurahan Tuhan,
itu bisa mendatangkan mujizat. Ya, ada amin? Ya, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang lagi. Jadi gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Dia tahu kebutuhan domba-dombanya. Dia tahu bagaimana domba ini dalam keadaan kebimbangan, rasa takut. Dia tahu juga domba ini membutuhkan dirinya. Tuhan adalah gembala yang penuh kasih dan setia. Ya, kita nyanyikan lagu Dia akan hapus air mata saja. Ya, jadi kita butuhkan ketenangan. Kalau kita menemukan Tuhan, Tuhan memberi ketenangan. Dia akan hapus segala air mata. Mungkin hidup yang berbeban berat, berpikulan berat, marilah datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Hidup yang lelah dan bertanggungan berat. Jangan putus asa, ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Semuanya. Firman-Nya berkata, Aku awan
melihat segala pergumulan kita. Dia melihat segala kesukaran. Dia melihat bagaimana beratnya kehidupan di dunia. Tangannya akan terulur padamu, meringankan beban, memberikan engkau sukacita damai, mengangkat segala kesedihan hatimu. Kesedihan hati. Banyak orang hidup dalam kesedihan. Hatiku sedih. Bersedih karena masalah, bersedih karena kesulitan. Terkadang orang tidak tahu kita dalam kesedihan. Di luar kita nampak manis, tapi hati kita sedang dalam kesedihan. Tuhan mau menolong saudara. Tuhan mau memberikan engkau penghiburan, kekuatan, kemenangan. Pulang nanti dengan hati yang lapang, hati yang sukacita. Mari angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir ini, baik yang mengikuti ibadah secara online, baik langsung dan tunda. Dimanapun anak-anakmu, umatmu, siapapun yang mengikuti ibadah ini, engkau tahu kami berpikulan berat di tengah kesulitan dunia. Tapi firman-Mu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Allah berfirman, semua jadi. Allah memberi perintah, semua ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat, angkanlah hatimu. Persoalanmu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nikmati kedamaian, ketenangan hati. Pulang dari tempat ini kami sudah tenang jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan persembahan seperti biasa. Ya. Kita angkat puji-pujian. Kita nyanyikan satu hal telah kuminta kepadamu.
kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara sebagai warta jemaat bagi kita. Ya. Hari Selasa kita ada doa, hari Rabu PA, hari Sabtu ibadah remaja muda. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya, ya sebentar laporan keuangan. Ya, ada laporan keuangan. Tampilkan dulu. Ya, terima kasih buat laporannya ya. Ya, kita doakan yang kurang sehat, Opu Romando yang perempuan. Ya, masa-masa mau bersalin, ya Mama Yaspis. Ya, kita bagi berdiri. Ya, yang berulang tahun di bulan Maret bulan 3, ya boleh tampil ke depan. Ya, yang berulang tahun di bulan 3 boleh tampil ke depan, berdiri saja ya. 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 Ya, yang berulang tahun di bulan 3 ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Kita berdoa. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan, buat Opu Romando yang perempuan, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa buat ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan supaya beri bayi berkembang dengan sempurna, dan bagi yang melahirkan, yang mau melahirkan, kami berdoa supaya Mama Yaspis, supaya Tuhan tolong masa persalinan, bayi bisa lahir dengan selamat. Begitu juga tim bidan yang akan menangani, Tuhan tolong segala dana dan upaya yang diperlukan Engkau bisa mengadakannya. Karena Tuhan kami Tuhan yang besar, yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Aktivitas anak-anak-Mu minggu ini, yang bersekolah, yang bekerja, Tuhan berkati, berikan kepada mereka kesehatan, keberhasilan. Yang berulang tahun di bulan Maret ini, tahun 2024, berikanlah kepada mereka umur panjang, rezeki, kesehatan, kekuatan, dan tambahkan iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan. Silakan kembali yang berulang tahun. Terima kasih juga buat bangsa dan negara kami. Kami doakan supaya hasil pemilu yang sudah diumumkan bisa menerima semua pihak, dan siapapun yang terpilih, kami doakan supaya mereka bisa menjadi pelayan di tengah masyarakat dengan baik, dan yang tidak terpilih biarlah mereka mendukung yang terpilih, dan biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami, khususnya semua anak-anak-Mu yang hadir. Ibu Susan, anak mantu, cucu usaha, berkati semua. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.